Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah dalam suasana yang seperti ini. Kita tetap harus bersyukur pada Allah bahwa keadaan yang kita alami ini saat sekarang ini insya Allah tentunya semua ada hikmahnya. Yang penting kita bersyukur pada Allah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, dan kita berharap semoga Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik dalam sepanjang kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya untuk terus menguji kepada kita semuanya akan kualitas keimanan. Tidak ada konsep dalam kehidupan ini tanpa ujian. Semua pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran Allah menunjukkan kepada kita apa ujian-ujian yang harus dihadapi oleh manusia, ujian-ujian apa yang harus dihadapi di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti akan menguji kita. Allah menyebut apa ujian-ujian itu. Yang pertama adalah khauf. Ujian Allah itu hanya sedikit saja tentang khauf, rasa takut, rasa khawatir. Wal ju', kemudian rasa lapar. Rasa khawatir, rasa lapar itu bagian dari ujian kita. Ternyata tidak hanya itu. Setelah ujian berupa kecemasan, kekhawatiran, rasa lapar, juga Allah akan menguji kita dengan kehilangan harta, kehilangan jiwa, dan juga kehilangan kekurangan tentang buah-buahan. Tetapi Allah menyebut, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah, ia mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan semuanya juga akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah pun sebenarnya sudah memberikan kepada kita sinyal-sinyal yang bagus untuk kita ini mempersiapkan diri ketika ujian itu akan menjumpai kita. Di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-153, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita apa yang harus kita gunakan bekal untuk mengatasi ujian cobaan Allah itu. Allah menyebut kepada kita semuanya bahwa mintalah pertolongan kepada Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Kalau kita perhatikan ketika ayat ini disebutkan oleh Allah, maka ketika ujian itu belum menimpa kepada kita,
maka Allah sudah memberikan kepada kita perangkat bekal yang harus kita gunakan untuk mengatasi ujian itu, yaitu dengan sabar dan dengan sholat. Oleh karena itulah, ketika di bulan suci Ramadan ini, ketika seseorang betul-betul menjalani kehidupan ini, musibah yang dia alami tidak hanya secara individu tetapi bersama-sama. Bagi orang yang beriman, bahwa kehidupan itu pasti akan mengalami ujian dan ujian. Dan ujian yang diberikan Allah itu tidak mungkin Allah akan menguji hambanya, tetapi kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Yakinlah bahwa Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Allah ingin menguji kepada kita semuanya, siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya, siapa di antara kita ini yang betul-betul punya iman yang kuat, iman yang betul-betul bukan iman yang imitasi. Diibaratkan kalau emas itu jatuh di tempat yang kotor, bahkan jatuh di aspal sekalipun yang hitam, tetapi ketika itu diambil, maka dia akan tetap bersinar, menunjukkan keemasannya, akan menunjukkan bahwa apapun ujiannya, maka orang-orang yang beriman itu pasti akan mensikapinya dengan sebuah kebaikan. Karena bagi orang yang beriman, hal yang dialami, senang ataupun susah, semuanya itu adalah baik-baik saja. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita 3 hal yang betul-betul kalau kita pegang teguh di dalam menjalani kehidupan ini, insya Allah kita akan menjalani kehidupan ini dengan baik. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ikhris ala ma yanfa'uka. Yang pertama adalah berusahalah kamu dengan sungguh-sungguh mengerjakan yang itu bermanfaat buat kalian. Kerjakan apa yang itu bermanfaat buat kita dengan sungguh-sungguh. Wasta'in billah, dan jangan lupa bahwa kamu harus minta pertolongan kepada Allah. Karena manusia itu adalah lemah. Manusia itu tidak kuat. Yang kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang mengalami dalam kehidupannya itu hal yang berat, ada keinginan, ada cita-cita, ada harapan. Kadang cita-cita harapan itu tercapai, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka disinilah pentingnya kita ini mohon kepada Allah. Dan yang ketiga, wala tu'jizanna, dan janganlah kamu bersikap lemah, jangan kamu banyak mengeluh. Maka insya Allah 3 hal ini yang disampaikan Rasul kepada kita, maka kita akan menjalani kehidupan kita ini, ujian-ujian, keadaan-keadaan yang kita alami, senang ataupun susah, akan kita jalani dengan sikap yang baik, senantiasa berprasangka yang baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini tidak mungkin akan kita jalani seperti jalan yang lurus begitu saja, tetapi kadang-kadang jalan yang kita lalui ini juga berbelok, kadang-kadang menanjak naik, tapi kadang-kadang juga turun. Inilah sebenarnya kalau kita sadari bersama, hakikat kehidupan kita itu seperti ini. Tidak ada orang yang mengalami kesenangan yang terus-menerus. Tidak ada orang yang mengalami kesusahan yang terus-menerus. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Inilah yang harus kita pahami, sehingga ketika seseorang mendapatkan suatu kesenangan, kebahagiaan, maka yang dia lakukan adalah dia bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Dan ketika dia mendapatkan satu kemalangan, kesusahan, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka dia bersabar dengan keadaan itulah. Oleh karena itulah maka jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, bagi orang yang beriman tidak ada sesuatu pun yang kita alami, yang kita rasakan, baik buruk, semuanya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kamus bagi orang-orang yang beriman untuk berputus asa. Orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Kita semuanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa setelah kesulitan yang kita alami saat sekarang ini, maka yakinlah bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra.
Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Inilah juga ayat yang menggugah kepada kita untuk punya jiwa optimis, tidak pesimis, tapi kita harus terus bangkit untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, memberikan hidayah di dalam hidup dan kehidupan kita ini, sehingga kita tetap berada di dalam jalan, yaitu Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang di situ Allah berikan petunjuk, berikan kenikmatan kepada kita, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Semoga bermanfaat. Wabillahi fisabil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.